Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febtia Veronica, NPM 18220038. Di sini Febtia dari kelompok 10 izin untuk menjelaskan tentang sejarah pariwisata di Indonesia. Febtia hanya akan menjelaskan satu karena durasinya hanya 5 menit saja. Di sini Febtia mengambil tentang sejarah pariwisata Museum Lampung. Jadi, seperti di daerah lain, Lampung juga memiliki museum yang mengabadikan perjalanan sejarah di provinsi yang paling selatan dari Pulau Sumatera ini. Nama museum ini adalah Museum Negeri Provinsi Lampung atau Ruwajurai. Museum yang terletak di Jalan Zainal Arifin, Pagar nomor 64 Rajabasa, Bandar Lampung. Ini letaknya begitu strategis, hanya berjarak beberapa ratus meter dari terminal bus Rajabasa dan dekat dengan gerbang kampus Unila. Museum Negeri Lampung ini diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Fuad Hasan pada tanggal 24 September 1988 dan peresmian museum ini bertepatan dengan peringatan Hari Aksara Internasional yang dipusatkan di Pokhorway Halim. Jadi, pembangunan museum ini sebenarnya telah dimulai sekitar tahun 1975 dan peletakan batu pertama dilaksanakan pada tahun 1978. Selanjutnya, Museum Ruwajurai yang diabadikan sebagai nama museum ini diambil dari tulisan Sai Bumi Ruwajurai. Dalam logo resmi Provinsi Lampung, diresmikan penggunaannya sejak 1 April 1990 dan memasuki era otonomi daerah. Museum ini beralih status menjadi UPTD di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Dan menurut data tahun 2011, Museum Lampung Ruwajurai menyimpan sekitar 4.735 buah benda koleksi. Benda-benda koleksi ini terbagi menjadi 10 jenis, yaitu koleksi geologika, biologika, etnografika, historika, numismatika atau heradlika, dan biologika, keramologika, seni rupa, dan teknografika. Dan koleksi yang paling banyak adalah etnografika yang mencapai 2079 koleksi. Mencangkup berbagai benda buatan manusia dan proses pembuatan dan pemakaiannya menjadi ciri khas dari kebudayaan masyarakat Lampung itu sendiri. Lalu, di antara koleksi-koleksi yang ditampilkan antara lain pernak-pernik aksesoris dari 2 kelompok adat yang dominan di Lampung, yaitu Sai Batin atau peminggir dan pepadun. Kedua kelompok adat ini masing-masing ditampilkan secara beralur, dari ritual kelahiran, ritual asah gigi menjelang dewasa, ritual pernikahan, hingga ritual kematian. Dan di samping itu pula, berbagai benda peninggalan zaman prasejarah, zaman Hindu, zaman Buddha, zaman kedatangan Islam, zaman penjajahan, dan pasca kemerdekaan juga ditampilkan pada bagian tersendiri. Oke, itulah tadi penjelasan singkat Febtia mengenai tentang pariwisata di daerah Lampung, yaitu Febtia mengambil Museum Lampung yang terletak di Bandar Lampung. Semoga apa yang Febtia sampaikan bermanfaat. Febtia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Nur Hovifa dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Febtia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Taman Purbakala Pugung Raharjo. Jadi situs Pugung Raharjo itu ditemukan pada tahun 1957 dan memiliki luas area sekitar 30 hektar yang terletak di Kecamatan Sekampung Hilir, Lampung Timur, dan merupakan peninggalan zaman megalitik. Ada berupa arca batu, prasasti batu, menhir, punden berunda, dan arca tipe Polinesia. Dan terdapat pula keramik lokal dan asing yang ditinggalkan oleh dinasti Han, Yuan, dan Sung. Lalu ditemukan juga benteng parit primitif sepanjang 1,2 km yang mengelilingi situs Purbakala ini. Dan duga itu parit ini dahulunya berisi air yang konon menurut cerita bila dipergunakan untuk mandi akan membuat awet muda. Kompleks situs Purbakala ini dikelilingi gundukan tanah, yaitu di sebelah barat dan timur.
Dan gundukan itu konon dulunya adalah benteng untuk berlindung dari serangan binatang buas atau untuk pertahanan diri. Untuk panjang benteng sendiri itu di sebelah barat panjangnya mencapai 300 meter, lalu benteng sebelah timur panjangnya mencapai 1200 meter. Lalu ketinggian gundukan tanah ini kira-kira 2-3 meter dengan kedalaman parit 3-5 meter. Jadi saat kita mulai masuk ke kompleks situs Purbakala, kita akan berjalan di sebuah lorong pijakan batu. Di kanan dan kiri lorong itu dapat kita temukan benda-benda bersejarah seperti menhir, batu mayat, serta sebuah batu bergores unik yang berbentuk seperti bujur sangkar. Dan selain itu juga dengan suasana yang menyejukkan mata, karena di sekelilingnya itu banyak pepohonan hijau yang asri. Selain itu juga ada rumah informasi yang ini berada cukup jauh dari kompleks Purbakalanya. Jadi pengunjung itu boleh memilih masuk rumah informasi dahulu atau kompleks dari Taman Purbakala itu sendiri. Jadi terserah pengunjung gitu kan. Rumah ini nih adalah rumah adat khas Lampung. Di dalam rumahnya ini seperti museum yang memberikan informasi tentang situs Purbakala Pugung Raharjo sendiri. Dan di sana kita juga bisa tahu akan sejarahnya Pugung Raharjo, pajangan arca, menhir, gerabah, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.